Oke, latihan 3 selesai. Sekarang coba latihan 4. Jadi latihan 4 ini adalah Oldham coupling ya. Jadi bagaimana menghubungkan poros dengan poros, tetapi porosnya ini tidak sejajar gitu. Ini menggunakan Oldham coupling. Misalnya selisihnya hanya sedikit sekali ya. Misalnya 1 mili, 2 mili, itu bisa menggunakan Oldham coupling. Diberi nama masing-masing. Misalnya yang ini flank 1. Ya. Ini flank 2. Kemudian yang ini misalnya namanya slot gitu. Kalau flanknya sama, itu di copy bisa. Tidak perlu membuat lagi. Kopinya itu di assembly. Copy paste di Explorer juga bisa. Kalau buat flanknya menggunakan revolve ya, tidak perlu extrude. Extrude juga bisa, cuma saran saya kalau modelnya lingkaran seperti ini lebih cepat menggunakan revolve. Sekaligus belajar menggunakan revolve karena kemarin-kemarin kan sudah extrude. Iya. Jadi membuat komponen flanks untuk kedua flanks ini saya menggunakan metode revolve. Walaupun extrude juga bisa. Ketika revolve, profil yang saya butuhkan adalah profil tampak samping seperti ini, ya. Panjangnya D ditambah 0,6 D ini, kemudian diameter luarnya, diameter luar yang step kedua, kemudian diameter dalamnya. Sederhana ya. Berarti saya di sini tinggal ketik Ctrl N. Kemudian karena kita tentukan menggunakan milimeter, latihannya milimeter, gunakan standar milimeter.ipt. Muncul seperti ini. Revolve, ya, ketika menggunakan fungsi revolve, yang penting adalah kita menggunakan garis sumbu, center line. Diklik center line-nya, klik line, klik titik ini. Jadi ingat, kita mendesain sebuah poros, baik poros yang pejal maupun berlubang, ataukah juga baut, itu jangan vertikal gini, tetapi horizontal, ya, karena proses pembuatannya kan juga horizontal, misalnya dengan mesin bubut, maka jangan mendesain vertikal, walaupun bisa, tetapi yang betul adalah horizontal. Ini panjangnya terserah dulu. Klik kanan, oke. Fungsi center line saya hilangkan. Kemudian line lagi. Karena berlubang, saya langsung kasih lubang. Saya kasih jarak di sini. Ya, enggak saya langsung tempelkan sini. Saya taruh atasnya. Lurusnya ini. Kalau enggak lurusnya ini ya agak geser sini, tidak apa-apa. Nanti di constraint coincident diluruskan ke sini. Gitu ya. Ini ke sini. Ini saya constraint-kan dengan yang center line terakhir. Ke sini. Ke atas. Sini. Ini. Ini. Ya agak nggak sama ya, nggak apa-apa ya. Nanti baru kita kasih dimensi. Dimensinya yang ini tadi D ya. D itu berarti 25. Ini otomatis ke atas ya, kegeser ke atas. Kalau versi-versi lama biasanya ini gini, biasanya karena itu dinaikkan posisinya jadi gini gitu ya. Kalau yang baru sudah otomatis dia geser juga ke atas walaupun belum diberikan dimensi 25. Sekarang yang ini belum ada dimensinya, kasih dimensi. Jadi kalau kita menggunakan center line itu otomatis penunjukannya adalah diameter. Nah, kita lihat. Ini berapa ini? 2D, berarti 50. Langsung ketik 50. Kemudian diameter yang ini 3,5D ya. Itu ya. 87,5. 87,5. Ini.
Sekarang diameter semuanya sudah. Sekarang tinggal panjangnya. Panjangnya yang ini D, berarti 25. Ini 0,6 D. Panjang total. Atau satu-satu enggak apa-apa ya. 25 sama 15. Ini klik garis ini. Atau kalau enggak langsung garisnya ini ya. Ini 25. Oke. Ini 15. Ini. Garisnya kelihatan biru-biru semua belum? Belum ya. Kenapa kok belum? Constraint-nya ini belum ada. Walaupun sudah ada panjang dan diameter. Artinya apa? Ini kalau saya geser ke sana, ini masih bisa. Ya kan? Karena apa? Karena saya memulainya sketch tadi tidak di titik tengah ini. Seperti yang sudah saya instruksikan sebelumnya. Maka dia belum ada constraint dengan titik tengah. Kalau saya geser-geser ini bisa. Gitu. Walaupun tidak apa-apa. Tetapi kalau kita nanti butuh plane, ketika men-sketch sesuatu, kita butuh titik ini. Jadi, arahkan titik ini di titik, ini istilahnya titik nolnya gitu ya. Jangan di luar sini atau di sini. Gitu. Caranya gimana? Coincident seperti tadi. Kalau misalnya vertikal juga bisa. Vertical constraint misalnya, pertama. Oke, ini ya. Titik ini dengan titik ini. Biru semua ya. Oke, saya Ctrl Z. Coincident juga bisa. Coincident garis ini, saya sorot garis ini dengan titik ini, itu dia juga bisa coincident. Yang error bagaimana? Coincident itu, kalau ini sudah ada diameter, coincident itu kan titik dengan titik bisa. Berarti titik dengan titik itu nanti harus ketemu, kan gitu. Padahal sudah ada diameter. Jadi kalau saya constraint coincident, titik dengan titik ini pasti error. Karena apa? Sudah ada diameter di sini. Nah, coincident itu juga bisa tadi garis dengan titik gitu. Maka ada error. Jadi kalau ada error tidak usah bingung. Berarti ada dimensi yang error, double dimensi ya. Jadi memberikan dimensinya double-double atau juga constraint-nya yang error. Tidak usah khawatir. Jadi dicoba terus. Bagaimana sampai akhirnya tidak error. Nah, ketika warnanya sudah berubah seperti ini, berarti sudah betul. Tinggal di finish sketch. Finish sketch, tinggal di revolve. Otomatis ya. Kalau profilnya tertutup, otomatis. Saya klik OK. Ya, ini sudah jadi flanks. Tinggal dikasih profil sesuai dengan ini. Profilnya ini alurnya alur pasak. Ini juga ada alur. Ini 0,5D ya. Dalamnya 0,3D dari sini. Oke, mau buat ini dulu boleh? Mau buat ini dulu boleh. Nah, sekarang begini. Kalau cara biasa-biasa saja, ini kita bisa sketch dari sini gitu ya. Gampang. Pasti semua juga sudah bisa. Oke, saya contohkan cara yang pertama. Cara yang pertama, kita buat alur itu tadi. Sketch-nya dari sini toh. Create new sketch dari sini. Saya project geometri dulu. Rectangle-nya saya buat ngawur dulu ya. Ini panjangnya itu terserah. Kan kita hanya nge-cut saja. Gitu ya. Kalau mau cepet-cepetan. Tinggal kita ininya berapa? Ininya berapa? Gitu ya. Lebarnya itu berapa? Lebarnya itu adalah 0,5D berapa? Ini 0,5. Ya 12,5 ini belum ada ya, saya kasih ya. 0,5 D sama dengan 12,5. Ini 0,5D. Ini 12,5. Ini ya. Ini saya tarik aja keluar ke sana. Saya tarik keluar karena hanya untuk nge-cut. Supaya ini pas di tengah. Pakai apa ini? Horizontal ya. Lihat ini garis bantunya dia vertikal horizontal. Nah, horizontal ya. Klik. Ini sudah pas di tengah. Ini tidak usah dikasih ukuran, tidak apa-apa sebenarnya. Karena hanya untuk nge-cut.
panjang pun segini tidak apa-apa. Ini sketch. Tapi kalau lebih bagusnya sih ya disesuaikan gitu, yang di-cut panjangnya berapa, ya seperti itu desainnya gitu. Nah, ini saya berikan contoh yang cepat. Ini tinggal extrude, cut sini ya. Cutnya ke sana, arahnya sana. Sedalam berapa? Berarti 0,3 itu sisanya ya. Berarti ini 0,7 kali D toh. Gitu ya. Ini 0,6 berarti ya. Berapa dalamnya? 0,3 juga, Pak. 0,3. Dapatnya berapa? 15. 7,5 ya? Iya, Pak. Ya, karena 15 bagi 2 ya, sama. 7,5. 7,5. Ini tinggal dirubah di sini, dari sini bisa, dari sini bisa. Ini 7,5. Oke. Ini cara yang biasa-biasa aja dan mudah lah ya. Ini sudah jadi. Tinggal nanti alur pasaknya kan juga gampang. Tinggal di-cut dari sini toh. Dari sini, gampang. Oke. Ini yang pertama. Yang pertama gini. Yang kedua bagaimana? Ini saya Ctrl Z ya. Ini sketchnya saya hapus. Saya delete. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan referensi plane. Menggunakan referensi plane. Ini nanti sangat bermanfaat ketika saudara mau melubangi tetapi tidak tembus. Lubangnya itu begini misalnya. Ini contoh sederhananya gitu. Kita melubangi, ada posisinya di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah lubangnya ini, lubangnya tapi tidak tembus, tetapi sama kanan kirinya. Kanan kirinya sama. Kalau tembus kan enak, kita dari sini saja bisa tembus ke sana. Gitu ya. Tetapi kalau tidak tembus bagaimana? Ya kita kasih jarak. Berapa tidak tembusnya gitu. Berarti kita sketchnya dari tengah sini. Nah, inilah fungsi kenapa kita sketch awalnya itu ada di titik 0 gitu ya. Supaya plane-nya itu benar-benar ada di tengah. Benar-benar memotong tengah-tengah dari objek kita. Kita sketchnya di tengah-tengah sini. Oke. Saya putar dulu ya supaya lebih jelas maksud saya. Jadi kalau misalnya kita membuat lubang, kanan kirinya lubangnya sama, dalamnya sama, tidak tembus, maka kita otomatis menggunakan plane ini sebagai sarana untuk membuat sketch. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat alur yang tadi itu berdasarkan atau menggunakan plane yang di tengah ini. Caranya bagaimana? Ya kita sketchnya berarti di sebelah sana ya. Kalau saya tekan F7, yang sisi sini hilang. Ini fungsi F7 tadi. Supaya tidak membingungkan, kita tinggal sketch di sini. Kita project geometri, mungkin ini agak lama juga ya. Mungkin ada fungsi-fungsi yang lain nanti yang harus menggunakan plane untuk sketchnya. Contoh nanti misalnya membuat lubang baut di sini. Membuat lubang baut untuk mengeraskan poros yang masuk ini selain dengan pasak di baut dengan bodinya ini. Ya. Oke. Kalau sketch setengah berarti kita sketchnya kan gini ya. Tinggal gini. Lebar dan tingginya dari alur tadi. Berapa? Berapa tadi? 7,5 ya ini ya. 7,5, tingginya berapa? Berapa? Ini kan 7,5 dalamnya nih. Tingginya 0,5 D nih. 12,5 ya. Jadi tingginya ini 12,5. 12,5. Nih. Ya. Ini belum ada di tengah. Nah, constraint tengahnya. Constraint titik dengan titik.
Bisa pakai coincident titik ini dengan titik ini. Bisa. Gini ya. Finish CAD. Tinggal di extrude. Ini cara yang kedua. Extrude-nya kanan kiri. Kanan kiri, stroke Alt, kemudian pilih yang cut. Nah, ini juga bisa. Sama saja. Pakai yang model gitu boleh. Cut yang model seperti tadi juga boleh. Yang cara biasa-biasa saja. Menggunakan plane yang itu tadi. Oke. Sekarang membuat alur yang ini. Membuat alur yang ini berarti sketch-nya dari permukaan ini. Diklik permukaannya. Create sketch. Ini create sketch. Nah, kita lihat. Dia tegak lurus dengan ini atau tidak. Nah, dilihat itu. Ini berarti sejajar alurnya. Ya, coba dilihat desainnya masing-masing itu tegak lurus apa sejajar. Ya, kalau tegak lurus berarti salah. Padahal ini mintanya ini sejajar alurnya dengan ini. Alurnya sejajar. Berarti saya desainnya yang ke arah horizontal gitu ya. Nih. Oke, saya putar ke sini. Berarti nanti saya buatnya, saya project geometri. Gini. Rectangle. Sini ya. Gini. Tadi berapa lebarnya? 7 ya? 7 atau 8? 8 ya? W-nya 8. Berarti ininya 8. 8. Ini dari sini berapa tadi? 3,3. Betul toh? Ini toh? Nih, 3,3. T2. Pakai T2. Fotonya nggak begitu jelas, minggu depan saya berikan fotokopiannya. Nih. Ya. Kita pakai ini. Ini T2 ini. Ini T2 ya. T2 itu dari ujungnya lingkaran yang dalam ke titik luarnya atau tinggi maksimum dari pasaknya. T2 kita dapat 3,3 pada range 22 sampai 30 karena diameternya adalah 25. Ini 3,3. 3,3. Sudah. Kalau ini sudah. Tinggal posisi tengahnya. Posisi tengahnya kalau coincident otomatis tidak bisa ya. Constraint vertikal atau horizontal ini. Ini vertikal karena left-nya miring ke sana. Titik ini dengan titik ini. Garis ini kelihatan biru karena sudah benar-benar 8-nya ini sisi sana sisi sini sama. Oke, kalau misalnya tidak constraint vertikal. Nah, ya. Gini ya, ini gini. Pakai dimensi juga boleh. Ketik D, titik ini dengan titik ini berarti kan setengahnya 8. Ini 8 bagi 2 atau langsung kayak gampang 4 aja. Ini berarti sudah benar-benar di tengah. Cut-nya bagaimana? Sekali lagi, ini lebih seperti ini juga tidak masalah. Karena ini hanya fungsi untuk nge-cut. Kalau mau presisi, caranya gini. Kalau mau presisi, benar-benar yang di-cut ini ya. Saya buat lingkaran lagi. Saya tidak perlu mengukur karena ini sudah saya proyeksikan geometrinya. Dari sini ke sini. Otomatis 25 ya. Warnanya juga pasti otomatis biru. Saya trim ini. Trim yang tidak saya pakai ini. Ini berarti dia nge-cut betul-betul sesuai dengan profilnya ini. Gitu ya. Ya kalau nggak mau ribet-ribet, ya kayak tadi aja sudah cukup. Dan bisa digunakan untuk nge-cut. Karena sebetulnya profil yang kita butuhkan adalah hanya tingginya ini dan W-nya ini. Gitu ya. Ini posisi juga masih hitam lagi. Tidak biru. Karena kalau kita geserin nanti pasti berubah. Maka kita constraint lagi. Constraint-nya ya langkahnya jadi double-double kan. Kalau kayak tadi bisa, kayak tadi aja cukup. Nggak usah memperlambat pekerjaan. Nah, ini sudah berarti sudah constraint. Mungkin apanya lagi ini. Ini saya ulang ya, pemberian dimensinya. Ini ke sini 4. Masih. Berarti minta referensi apa lagi nih? Oh, diameter ya. Diameternya ini berapa?
Nah ini susah. Memberikan diameter yang kita potong tadi susah. Jadi kalau kita berikan diameter itu diameter keseluruhan. Ya inilah kelemahan dari membuat presisi yang ini malah menjadi kelemahan dari sketnya itu sendiri. Kalau ini saya geser ini pasti bisa loh, rusak kan? Kayak gini nih tidak boleh, tidak boleh. Mending selama tidak digeser sebetulnya tidak apa-apa. Ya, mending gini aja. Ini lebih baik. Ya, hanya ini aja yang digeser-geser tapi tidak apa-apa karena hanya untuk cut, finish, kemudian extrude, di cut, cutnya yang ini saja atau dengan ini juga no problem, tidak apa-apa ya. Kalau yang perlu hanya di cut ini aja ke sana, stroke out, oke. Berarti ini sudah jadi komponen yang pertama. Ini jadinya. Nah, kalau yang sudah seperti ini sudah betul. Misalnya ini nggak ada chamfer, nggak ada radius ya. Supaya menghilangkan tajamnya, kita kasih chamfer, nggak apa-apa, silahkan. Mau tambah chamfer boleh. Chamfer ketika bentuk 3D seperti ini, bisa juga. Jadi di chamfer saja. Chamfer, misalnya 1 mili. Di sisi yang ini. Nah, chamfer 1 mili. Saya ulang ya. Chamfer, distance-nya ini berapa? Kalau ini sudutnya sama. Kalau ini jarak dan sudut, berarti jaraknya tidak sama. Kalau ini 2 jarak. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau ini 2 jarak, distance 1 berapa, distance 2 berapa. Nah, kalau sama misalnya 1 sama-sama 1, ini tinggal edge-nya pilih 1. Yang mana edge-nya yang ini. Oke. Ini sudah jadi chamfer. Jadi membuat chamfer itu bisa di sketch-nya bisa di sini. Gitu. Nih, sudah. Misalnya membuat radius. Membuat radius tinggal ini fillet ya. Radius cembung, radius cekung bisa. Coba buat radius 1 mili misalnya. Bisa? Yang di rumah bisa mengikuti ini tadi? Bisa, Pak. Oke. Fillet radiusnya misalnya 1 atau 0,5 boleh. Ini diklik lagi ya sampai berbentuk anak panah. Diklik lagi sampai anak panah gini. Kemudian disorot ini radius. Nah, jadi ini ada R-nya nanti. Nah. Jadi fungsi radius ini juga ada supaya menghindari inisiasi retak. Biasanya di dimensi yang langsung berubah drastis ini dikasih chamfer atau radius. Kayak gini. Oke, kalau sudah berarti ini sudah jadi komponen 1, materialnya digonta-ganti terserah, Ctrl S. Ctrl S tadi namanya apa ini? Flanks ya. Flanks 1 misalnya. Flanks 1 save.